Subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Afik Syoi. Nah, kali ini Afik Syoi akan membagikan tentang aneka komik jadul yang pernah populer di era tahun 1990-an. Yang pertama ada komik jadul Petro Galeng dengan judul Tendangan Maut. Nah, ini sobat-sobat, komik Petro Galeng dengan judul Tendangan Maut. Ini zaman dulu harganya sekitar Rp200 sobat-sobat, sampai Rp300 di tahun 90-an nih sobat-sobat. Ini judul yang kedua ada Serigala Utara. Ini rata-rata biasanya satu komik ada 2 judul nih sobat-sobat. Oke, selanjutnya yang kedua ada komik Petro Galeng dengan judul Kuntilanak. Ini karya dari Sindu nih sobat-sobat. Ini gambarnya udah mulai menguning nih sobat-sobat karena termakan oleh usia. Ini ceritanya juga sangat menarik sekali sobat-sobat, bergenrekan komedi dan horor. Jadi serem tapi lucu nih sobat-sobat. Jadi bisa menghibur anak-anak pada masa lalu sobat-sobat. Ini judul yang kedua ada Pendekar Pensiun nih sobat-sobat. Ini cerita tentang persilatan. Ya, kemudian yang selanjutnya ada komik Petro Galeng dengan judul Tukang Peras karya Hap ini sobat-sobat nih. Ini ada si Gareng. Biasanya rata-rata komik Petro Galeng itu karakternya ada Petro, Gareng, Bagong, dan Pak Semar nih sobat-sobat. Ini gambarnya juga bagus sekali sobat-sobat nih. Jalan ceritanya juga lucu, kocak, dan sangat menghibur. Nah, ini sobat-sobat, ini udah mulai menguning semua di kertasnya sobat-sobat karena termakan oleh usia. Ini mungkin cetakan sekitar tahun 80-an sampai 90-an sobat-sobat. Ini sudah langka sekali komik-komik Petro Galeng seperti ini sobat-sobat karena sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian yang selanjutnya ada komik Petro Galeng dengan judul Raksasa nih sobat-sobat. Ini bergenrekan action nih sobat-sobat. Ini sama gambarnya juga udah mulai menguning kertasnya sobat-sobat. Ini Petruk menjadi superhero nih sobat-sobat nih. Kalau Petruk biasanya karakternya hidungnya panjang, kalau Bagong itu kecil. Ini salah colek judul yang kedua. Kemudian Gareng hidungnya bulat, dan Pak Semar biasanya giginya nongol 2 sobat-sobat. Ceritanya juga sangat menghibur sekali sobat-sobat. Ini zaman dulu kalau beli komik Petro Galeng ini nunggu abang-abang rongsokan biasanya sobat-sobat, abang-abang yang jual mainan keliling nih pakai sepeda. Kemudian yang selanjutnya ada komik Petro Galeng dengan judul Bayangan karya Hap sobat-sobat. Ini ceritanya juga menghibur juga sobat-sobat. Ini bergenrekan komedi. Ini kalau zaman dulu biasanya kalau kita nggak punya uang nih buat beli mainan jadul atau beli komik, biasanya kita nyari rongsokan dulu, kemudian dikumpulkan. Setelah itu kita tukar rongsokan yang kita kumpulkan dengan aneka mainan jadul atau komik Petro Galeng seperti sobat-sobat. Kalau zaman dulu enak, ibaratnya istilahnya barter gitu sobat-sobat. Ini asli cetakan lawas tahun 80-an sampai 90-an sobat-sobat nih. Ini ceritanya lucu sekali dan sangat menghibur bagi anak-anak maupun orang dewasa sobat-sobat. Ya, kemudian yang selanjutnya ada komik Petro Galeng dengan judul Setan Ranjang. Ini karya dari Tatang S sobat-sobat. Ini kebanyakan kalau zaman dulu nih yang kita kenal, yang sangat yang beredar di kalangan masyarakat, kebanyakan komik Petro Galeng yang karya Tatang S sobat-sobat, karena dia mudah didapat komiknya. Ini genrenya horor sobat-sobat dan ada komedinya sobat-sobat. Dan kebanyakan komik Petro Galeng itu ada nilai sisi kebaikannya sobat-sobat. Jadi tidak hanya cuma semacam bacaan komik tuh saja, tapi ada sisi cerita yang ada inspirasi buat kebaikannya sobat-sobat.
Ini judulnya Nini Parrot, yang judul yang kedua. Ini setan ranjang lagi sobat-sobat, saya punya double-nya. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Gareng dengan judul Setan Warudoyong. Ini karya Hap nih sobat-sobat. Ini juga genrenya masih horor komedi. Ini rata-rata kalau horor biasanya dia diceritain itu setiap malam hari sobat-sobat. Kalau aneka superhero maupun action biasanya pada siang hari di lukisan komiknya. Ini juga unik, lucu, dan sangat menghibur sekali sobat-sobat. Kalau ini cuma satu judul sobat-sobat, yang Setan Warudoyong ini. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Gareng dengan judul Katak Gaul sobat-sobat. Ini Katak Gaul. Ini juga berceritakan komedi nih sobat-sobat. Ini si Bagong Gareng lagi tidur sobat-sobat, kemasukan katak mulutnya. Kemudian judul yang kedua ada Meringkus Penjahat. Ini sepertinya persilatan atau action nih sobat-sobat, judul yang kedua. Ini cetakan sekitar tahun 90-an kalau yang seperti ini sobat-sobat. Zaman dulu tahun 80-an harganya sekitar 100 rupiah sobat-sobat. Kemudian perlahan dia mulai naik sampai saya masih ingat zaman dulu tuh di tahun 1996 atau 7 harganya naik menjadi 500 rupiah tuh zaman dulu. Ini kena sasaran komik Batu Gareng yang selanjutnya. Ini juga genrenya horror komedi. Ini murah sekali sobat-sobat dan terjangkau pada zaman dulu. Ini zaman anak-anak zaman dulu biasanya pas pulang sekolah atau pas liburan nih, baca rame-rame, kita saling bertukar judul supaya kita bisa membaca aneka komik Batu Gareng ini sobat-sobat. Ini judul yang kedua ada Setan Kuburan nih sobat-sobat. Ini masih genrenya horror komedi. Ini saya filmnya ceritanya serem tapi ada sisi lucunya sobat-sobat. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Gareng dengan judul Cinta Sogokan karya Tatang S nih sobat-sobat. Ini genrenya kisah percintaan nih sobat-sobat. Ini ada Batman. Wah, ini superhero nih sobat-sobat. Ini yang paling banyak dicari atau diburu nih sobat-sobat nih sama kolektor komik Batu Gareng nih, yang judul seperti ini sobat-sobat nih, yang judul superhero seperti ini. Ini kolektor banyak memburu sobat-sobat. Sekarang harganya udah lumayan fantastis per komiknya sobat-sobat. Kemudian yang selanjutnya ada Iblis Ganjen, komik Batu Gareng yang selanjutnya. Ini genrenya masih horor komedi nih sobat-sobat. Ini sayangnya cetakannya agak kurang tajam sedikit sobat-sobat, tapi tidak apa-apa, yang penting masih layak baca. Ini rata-rata ada 16 halaman sobat-sobat, jadi per 8 halaman itu satu judul, kemudian 8 halaman selanjutnya judul yang kedua. Jadi satu komik itu ada 2 judul. Ini judul yang kedua nih, Telaga Siluman sobat-sobat. Ini ceritanya sangat menarik sekali sobat-sobat. Ini setannya nih sobat-sobat nih. Ini Pak Semar dengan Petruk. Ini Pak Semar biasanya gurunya Petruk atau orang yang memiliki ilmu kanuragan sobat-sobat, orang yang sakti di komik Batu Gareng. Kemudian yang selanjutnya ada Misteri Pohon Tua. Ini edisi offside sobat-sobat, jadi judul dengan cover beda sobat-sobat. Cover judulnya apa, nah isi di dalamnya juga judulnya beda sobat-sobat, tapi ceritanya tetap saja menarik buat saya sobat-sobat. Ini sangat menghibur sekali. Ini ada Power Rangers. Ini sobat-sobat, ini film zaman tahun 90-an sobat-sobat, yang pernah booming di era tahun 1990-an, film Power Rangers. Tapi di sini karakternya seperti karakter Megalomon sobat-sobat nih.
Kemudian yang selanjutnya ada Cewek Jadi-Jadian, komik Batu Gareng karya Tatang S yang selanjutnya sobat-sobat nih. Ini masih bergenrekan horror komedi. Kebanyakan rata-rata nama desa di komik Batu Gareng ini adalah desa Tumariti sobat-sobat. Jadi desa yang legendaris. Ini judul yang kedua, ada Mati Gantung Diri. Ini juga masih bergenrekan horor. Ini ceritanya juga sangat menarik sekali sobat-sobat. Ada sisi baiknya, ada sisi kemanusiaannya juga. Kemudian yang selanjutnya ada Kuntilanak Rumah Sebelah karya Tatang S. Ini komik Batu Gareng juga, kebanyakan karya Tatang S yang punya saya ini sobat-sobat. Juga masih bergenrekan horor komedi sobat-sobat. Ini karakter andalannya biasanya Petuk sama Gareng saya sobat-sobat. Pas sama nanti kalau dia mau melawan setan nih sobat-sobat. Ini judul yang kedua nih sobat-sobat nih. Ada pocong nih. Zaman dulu sebelum ada gadget nih anak 90-an pasti bacanya seperti ini sobat-sobat. Kemudian Batu Gareng selanjutnya ada dengan judul Hantu Api. Ini masih dengan karya Tatang S, masih bergenrekan horor komedi sobat-sobat. Kalau anak-anak zaman dulu tanpa gadget pun bisa bahagia sobat-sobat. Bisa punya mainan yang unik, simple, tapi tidak mahal sobat-sobat. Tapi anak-anak generasi 80-an, 90-an maupun generasi yang sebelumnya bisa bahagia dengan caranya sendiri sobat-sobat. Nah ini ceritanya juga sangat menarik sobat-sobat nih. Ini ada adegan actionnya juga nih. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Gareng dengan judul Penakluk Iblis sobat-sobat. Ini masih karya Tatang S dengan bergenrekan horor dan komedi sobat-sobat. Kebanyakan dia ambil kisah atau latar belakangnya itu latar belakang di pedesaan sobat-sobat, atau masih tradisional begitu. Jadi kita yang buat anak jadul pasti sangat pas banget, sangat suka. Nah ini Bagong sobat-sobat nih, baru muncul si Bagong nih sobat-sobat nih. Hidungnya agak pesek kalau Bagong. Ya, kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Gareng dengan judul Gadis Hantu. Ini masih bergenrekan horor komedi nih sobat-sobat. Ini ada sekitar 16 lembar. Jadi tiap satu komik itu ada 2 judul yang berbeda dengan 8 lembar judul yang pertama dan 8 lembar judul yang kedua. Ini kemudian judul yang kedua ada Penangkal Setan, masih bergenrekan horor sobat-sobat. Ini juga saya dulu pernah bikin komik seperti ini, tapi gagal karena saya tidak jago gambar. Tapi saya sempat punya inspirasi dari komik-komik seperti Batu Gareng ini sobat-sobat nih. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Gareng dengan judul Penangkal Setan, masih karya Tatang S, dan genrenya juga masih bertemakan horor komedi. Ini rumah-rumahan juga masih rumah-rumah zaman dulu nih sobat-sobat. Pagarnya juga pagar kayu. Ini pokoknya ceritanya sangat menghibur sekali buat saya nih sobat-sobat. Ini judul yang kedua ada Gadis Kuntilanak. Ini serem nih sobat-sobat, setannya nih sobat-sobat. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Gareng dengan judul Jurik Kalimati, masih dengan karya Tatang S dan masih dengan genre horor komedi sobat-sobat. Ini judul yang kedua ada Telur Setan. Ini ada sekitar 16 lembar.
Jadi per 8 lembar itu judul yang pertama, dan 8 lembar yang selanjutnya adalah judul yang kedua. Ini ada pesan moral juga sobat-sobat, dan ada kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Garing dengan judul SMS dari Setan. Ini sepertinya cetakan 90-an mau ke tahun 2000-an sobat-sobat. Ini karena zaman dulu kan belum ada handphone. Ini yang cerita yang kedua, judulnya ada Setan Brahma. Ini saya ingat sekali sobat-sobat, dulu sering membaca yang dengan judul Setan Brahma ini sobat-sobat. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Garing dengan judul Iblis Pisah Tubuh. Ini masih bergenrekan horor komedi sobat-sobat. Ceritanya unik, menarik, dan sangat menghibur buat anak-anak maupun orang-orang dewasa. Ini ada seremnya tapi ada adegan lucunya juga sobat-sobat. Jadi bikin kita terpingkal-pingkal juga kalau membaca komik Batu Garing ini. Kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Garing dengan judul Ular Iblis. Ini masih bergenrekan horor komedi nih sobat-sobat. Ini ular iblisnya sih sobat-sobat nih. Serem tapi kocak. Ini judul yang kedua ada Setan Borok. Wah, Setan Borok nih. Ini cetakan sekitar tahun 90-an nih sobat-sobat nih. Ya, kemudian yang selanjutnya ada komik Batu Garing dengan judul Batu Setan. Masih bergenrekan horor komedi nih sobat-sobat. Anak-anak zaman dulu nih pasti ingat nih dengan komik Batu Garing ini. Kemudian judul yang kedua ada Penakluk Iblis. Ini ada beberapa lembar nih sobat-sobat. Jalan ceritanya juga bagus, menarik, dan sangat menghibur. Dan ada sisi nilai positifnya sobat-sobat, nilai kebaikan. Kemudian judul yang selanjutnya ada Cari Jodoh. Ini kisah percintaan nih sobat-sobat. Ini Petruk dan Gareng sedang mencari jodoh. Ini biasanya bapaknya galak nih biasanya sobat-sobat. Kemudian judul yang kedua ada Kesurupan. Ini genrenya horor komedi sobat-sobat. Sangat menarik sekali. Ini juga sama, Cari Jodoh, dua buku yang sama. Kemudian judul yang selanjutnya ada Tuntunan Roh. Ini masih bergenrekan horor komedi ini sobat-sobat. Ini serem tapi lucu nih kisahnya sobat-sobat, dan gambar juga bagus dan detail sobat-sobat. Judul yang kedua ada Keras Sakti. Ini film yang pernah booming di era tahun 90-an sobat-sobat, film Keras Sakti ini. Kemudian diadopsi ke komik Batu Garing seperti ini sobat-sobat. Ini sangat menghibur sekali, jalan ceritanya juga bagus nih sobat-sobat. Ini film kolosal atau action sobat-sobat komiknya. Kemudian yang selanjutnya ada Jin Bego nih sobat-sobat, masih dengan karya Tatang S, dan genrenya masih dengan horor komedi sobat-sobat. Ini lucu seperti sobat-sobat nih, dari judulnya aja sudah terdengar kocak. Jin Bego sangat menghibur sekali sobat-sobat nih. Walaupun anak-anak zaman dulu tanpa gadget tapi bisa bahagia dengan cara membaca komik Batu Garing seperti ini sobat-sobat. Dan sekian. Kemudian yang selanjutnya ada Hantu Kangen. Judul yang selanjutnya masih dengan karya Tatang S, dan genrenya masih horor komedi sobat-sobat. Ini hantunya serem-serem tapi lucu nih sobat-sobat. Kemudian judul yang kedua ada Tuyul Bikin Masalah. Ini si Tuyul, ini lucu juga nih jalan ceritanya sobat-sobat. Kemudian yang selanjutnya ada Jin Bahlul. Judul yang selanjutnya dari komik Batu Garing karya Tatang S,
masih bergenrekan horor komedi. Kemudian Keong Racun judul yang kedua. Jadi dalam satu komik itu ada 2 judul sobat-sobat. Kemudian yang selanjutnya ada Memedi Seorang Janda. Kemudian ada Kadal Siluman, Permainan Jurik, Jin Jomblo, Amarah Tuyul, Jin Bola Tanah, Ulah Setan, dan Pocong Gila Cewek, Kupu-Kupu Iblis, Kura-Kura Ciliwung, Lumba-Lumba Setan, dan Tubal Iblis. Ya, oke sobat-sobat, semoga video bisa bermanfaat dan menghibur serta bisa membuat sobat-sobat semua bisa bernostalgia dengan aneka komik Batu Gareng yang pernah populer di era tahun 1980-an sampai 1990-an. Terima kasih sobat-sobat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.